Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara reses masa persidangan pertama tahun 2021-2022 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan Bersatu Kota Gorontalo yang terhormat Bapak Haji Adah Nambeya SOS SHMA, hari ini 17 November 2021 dimulai dengan sama-sama kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa reses ini adalah kegiatan anggota DPRD yang dilaksanakan di luar gedung DPRD dengan maksud dua hal. Yang pertama, beliau menyampaikan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai anggota DPRD, dan yang kedua menampung aspirasi dari Bapak dan Ibu yang ada di Kecamatan Bungin ini, khususnya di Kelurahan Wangoboto. Bu Yalo ini saya kira Teh Bobi kan di sini. Kota Tengah, Bu Yalo Kota Tengah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk persingkat waktu kita sama-sama mendengarkan langsung sambutan dan beberapa penyampaian dari beliau Bapak Haji dan Nambeya SOS SHMA. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, baik pendamping dari DPD Provinsi maupun teman-teman yang bergabung dalam Yayasan Alisiter yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini menjelang siang ini, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dan ini merupakan kewajiban sebagai anggota DPR untuk kita bersilaturahmi dengan masyarakat konstituen. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memang reses ini merupakan agenda DPR dan harus dilaksanakan. Selama saya anggota DPR ini, alhamdulillah sudah mau 6 kali kalau tidak salah saya reses, ya, bertemu dengan masyarakat, dan tentunya sebagaimana disampaikan tadi oleh protokol bahwa kita termasuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang Bapak dan Ibu tentu pada Pileg 2019 tentulah memilih wakil-wakil di DPR. Makanya bagi saya, Bapak dan Ibu memilih atau tidak terhadap saya itu lain persoalan. Tetapi kalau anggota DPR sudah duduk di DPRD itu tidak melihat warna lagi. Kita sudah wakil rakyat, bukan wakil partai. Jadi sudah wakil rakyat. Jadi tidak boleh ini dari partai A, partai B, partai C, tidak boleh lagi. Harus kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu di luar. Kalau sudah mau masuk ke gedung, sudah wakil rakyat di sana, bukan lagi wakil partai. Ini yang kadang-kala tidak dipahami, bahkan teman-teman partai lain masih ngotot dengan pola itu, Bapak dan Ibu. Sebab di dalam Undang-Undang 23 2014 itu dikatakan bahwa kita sebagai anggota DPRD wakil rakyat. Sebab tidak ada kalimat di situ kita sebagai anggota DPRD wakil partai, tidak ada. Ini yang kadang-kala saya melihat bahwa kurang dipahami. Di lain pihak bahwa kadang-kala ini yang jadikan alat oleh
apalagi partai yang berkuasa Bapak. Dan ini terasa ini. Pola pikir seperti ini masih terasa di DPRD Provinsi Gorontalo. Sehingga kami ini, kalau macam saya dari Partai PAN, kalaupun kecuali beasiswa yang agak lumayan. Kemarin saya dapat di atas 13 orang. Nah, mungkin teman-teman lain. Tapi kalau misalnya pertanian, ini Mahayani, saya kan prioritas partai yang menguasai pemerintah. Contohnya misalnya nelayan. Saya kasihan kemarin masyarakat dari Ratu Selatan datang. Memang saya sudah mengajukan, tetapi yang banyak diprioritaskan adalah partai lain, partai penguasa. Ini yang terjadi, dan inilah mengakibatkan, maka jangan heran kalau Provinsi Gorontalo 5 besar termiskin Bapak. Di Gorontalo ini 5 besar termiskin rakyatnya. Gubernur kita alhamdulillah terkaya, nomor 2 seluruh Indonesia. Rakyat miskin, gubernur nomor 2 terkaya. Alhamdulillah kita punya gubernur. Ini yang terjadi. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah nuansa Gorontalo ini. Kenapa? Karena memang makanya sudah berapa kemarin juga saya katakan bahwa saya minta maaf pada rakyat. Ya. Kenapa? Karena sudah 2 tahun saya anggota DPRD, sudah 2 tahun 2 bulan. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal 17. 6 hari saya anggota DPRD, tetapi belum ada yang saya buat untuk rakyat Kota Gorontalo. Makanya selalu saya minta maaf lah, karena saya tidak mau saya ikuti teman-teman lain. Ini yang lagi reses sekarang ini kan, semua anggota dewan kan turun. Saya ikuti di media bahwa mereka sebagai anggota dewan akan berjanji bahwa akan memperjuangkan aspirasi kan. Saya cuma ketawa. Artinya begini, jangan kuat berakar sama rakyat. Waktu kampanye baku janji, kampanye kan itu janji supaya pilih saya akan perjuangkan begini, tapi kenyataan kan tidak ada. Datang lagi reses, akan lagi sama rakyat. Jangan berulang-ulang membohongi rakyat. Saya terbuka saja, kita tidak boleh bicara yang berlebihan. Dan saya harus mengakui bahwa sudah 2 tahun lebih, memang dari Kota Gorontalo itu ada 8 orang. 8 orang itu 5 orang yang masuk Banggar. Banggar itu Bapak dan Ibu adalah satu alat kelengkapan dewan yang ditugasi membahas APBD. Di APBD itulah termuat kepentingan rakyat di situ. Di APBD itu ada 5 orang. Pertama Saudara Erwin Ismail, yang kedua Fikran Selama, yang ketiga Mege Kamaru dari Demokrat, Fikran Golkar, Mege Kamaru Golkar, baru Trianto Pateda dari Gerindra, baru Awi Talib dari P3. Ada 5 Bapak dan Ibu. Tetapi kita harus bicara jujur bahwa belum ada yang dipersembahkan oleh anggota DPR yang dapil kota untuk pembangunan di Kota Gorontalo. Itu jalan Andalas saja Bapak dan Ibu. Jalan Andalas itu kan, itu jalan provinsi itu kan. Sudah berapa tahun DPR tidak mampu. Padahal tanggung jawab pemerintah provinsi banyak luar biasa kan. Syukur ada dana pinjaman. Alhamdulillah jalan Andalas itu akan dikerjakan dengan sumber dananya dari pinjaman, bukan APBD.
dana APBD. Kalau anggota DPR dari kota, dapil kota tidak mampu mau berjuang, itulah kondisi yang ada Bapak dan Ibu. Oleh karenanya saya tidak mau datang membohongi rakyat lagi. Jangan berulang-ulang membohongi rakyat. Kampanye pokoknya kalau saya tak duduk, insya Allah saya akan memperjuangkan sebuah kebenaran. Nol. Sudah 2 tahun lebih nol. Masa reses datang lagi. Pokoknya kalau ada aspirasi rakyat saya akan berjuang menghimpukan. Jadi janganlah rakyat ini kasihan, cuma kalau istilah kerennya jangan PHP dengan rakyat, memberi harapan palsu dengan rakyat. Bicara apa adanya Bapak dan Ibu. Bagi saya Bapak dan Ibu, kemarin waktu kampanye, waktu pemilu 2019, saya cuma kampanye, tapi saya tidak harus biasa orang lain. Kalau masa tenang itu, jor-jor kasih uang kiri kan sampai pagi itu, kalau apalagi malam pemilu sampai pagi jor-joran itu. Saya tidur nyenyak selama 3 hari itu. Saya hanya berkeyakinan bahwa beliau pun saya pilih kemarin tidak beliau. Cuma beberapa yang saya tempatkan bahwa saya insya Allah maju calon anggota DPR. Cuma itu. Tetapi beliau macam-macam tidak pernah. Saya tidak pernah buat beliau. Selama 3 hari masa tenang itu saya cuma dengan teman-teman di kantor yayasan, tidak pernah. Kalau orang lain jor-joran sampai pagi, apalagi malam pemilu sampai pagi Pak, yang 100.000 kalau dia punya lagi kasih 150.000 gitu. Bagi rakyat terimalah itu. Coba bayangkan. Karena itu uang, kan Bapak dan Ibu tidak memaksa. Dia minta dipilih kan. Syukurlah kan sudah dikasih 100.000, atau syukurlah kalau dikasih 150.000. Ini biaya 5 tahun lagi. Ini 5 tahun lagi. Artinya kalau ada yang modelnya begitu, calon begitu, Bapak Muhammad kan ini ibaratnya maku saja kan. Wan mahena apalagi mahudah mamai kok atau pintu yahudahan. Main dulu pemilik yang mengolah teh. Misalnya 5 orang, napa 500.000? Toh 5 Bapak dan Ibu, 5 tahun uti. Ini 5 tahun. Saya tidak melarang Bapak dan Ibu menerima itu. Silakan. Karena Bapak dan Ibu juga kan tidak harus bicara di mana-mana, proklamasi mana. Pokoknya saya siap mau dibacakan, tidak. Kan pemilihan datang sendiri. Calon anggota DPR yang datang sendiri. Biar tengah malam mau diketuk rumah, mau ditanya berapa pemilih. Jadi ini kondisinya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena biaya pilkada ini begitu banyak, baik anggota DPRD maupun pilkada daerah, biayanya besar. Karena biayanya besar, maka pikiran ini tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Tetapi dalam pikiran ini, bagaimana mengembalikan uang yang sudah keluar ini, mengembalikan uang yang sudah keluar. Di situ persoalan. Apalagi kepala daerah Bapak dan Ibu. Saya selalu katakan bahwa kalau ada kepala daerah bukan orang kaya, cuma biasa-biasanya, kemudian begitu dia jadi kepala daerah, jadi kaya luar biasa, malah tahu itu pancuri itu. Ya. Itu yang pasti Bapak dan Ibu. Artinya sebelum kepala daerah biasa-biasa saja. Makanya saya kemarin wali kota, ya biasa-biasa. Makanya saya mantan wali kota yang bukan kaya raya. Bahkan saya punya aset-aset sudah terjual karena kegiatan politik. Karena jauh dari tahun-tahun. Jauh dari tahun-tahun. Apa yang sempat saya beli pun karena misalnya saya beritahu misalnya ada center yang di sana, yang di Kawasaki, itu bayar menitip kan, bayar menitip. Itu rumah saya tempati di 5B, bayar menitip, perumahan itu.
itu dia beli sendiri. Formalin. Nanti sudah selesai saya tutup harganya dengan saya mau jual mobil. Itu mobil saya ada sama Pak Arigani sekarang, yang Hartopet. Itu mau nutup harga rumah. Kalau saya mau bangun rumah di Ibu di Palma, saya punya anak, itu saya pinjam di bank BNI 46 400 juta untuk membangun rumah itu. Oleh karena saya berani mengatakan bahwa tolong angkat tangan kalau kontraktor di kota Gorontalo ini yang memberikan fee kepada saya, tolong angkat tangan. Saya selalu katakan, tolong angkat tangan para pengusaha, para kontraktor yang memberikan fee kepada saya. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau saya terlanjur masuk ke dunia politik, memang saya berniat bahwa ini sarana bagi saya untuk berjuang untuk kepentingan lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya saya selalu katakan bahwa kalau kita menjabat itu tergantung niat. Kalau niat memang mengusahakan rakyat menjadi sejahtera, melepas dari 5 besar kemiskinan, itu yang terjadi. Tapi kalau niat dengan jabatan ini insya Allah jadi kaya, nah itu yang terjadi, jadi kaya, rakyat jadi miskin. Saya Bapak dan Ibu, saya bukan agamanya tidak hebat agama saya, dan saya juga orang biasa saja. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus diyakini bahwa ini jabatan amanah. Yang namanya amanah itu Bapak dan Ibu harus dilaksanakan secara maksimal. Soal kekurangan itu urusan sebagai manusia ya. Tetapi paling tidak kita ada niat, karena ini amanah, maka harus dilaksanakan secara maksimal. Soal hasilnya tidak maksimal itu urusan Allah, saya kira. Assalamualaikum. Itu urusan Allah. Jadi kita tidak terlalu berpikir yang berlebihan, tetapi ini amanah, itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini kondisi Bapak dan Ibu, oleh karena saya ketawa. Tadi saya baca di media sosial, ada anggota dewan katanya di berita online, ada anggota dewan menyatakan bahwa siap menampung aspirasi. Sementara itu sistem di DPRD provinsi itu, makanya selalu saya katakan bahwa ini aspirasi dari rakyat. Setelah sampai di DPRD masuk di tong sampah. Saya berani bicara itu karena itu kenyataan. Kenapa? Karena sistem yang terbangun, bukan sistem yang karena aturan, tidak, tetapi sistem yang terbangun di DPRD itu yang susah dirombak oleh teman-teman fraksi lain, merombak sistem itu. Ya, susah dirombak. Saya Bapak dan Ibu, apalagi PAN cuma 3 kursi di sana. Dia cuma nebeng di Nasdem, Partai Nasdem. Jadi bagaimanapun, contohnya misalnya, saya pernah menyurat ke pimpinan Dewan, meminta pimpinan Dewan agar supaya meminta keterangan kepala daerah gubernur, namanya interpelasi, tebusan semua partai, semua fraksi. Tidak disikapi Bapak dan Ibu, tidak disikapi. Oleh karena itu saya ingatkan pada kita semua, ke depan insya Allah masih umur panjang kita semua, insya Allah kita semua masih bisa merasakan pemilu 2024. Saya sarankan pada kita semua agar supaya kalau gubernur partai A, jangan lagi DPRD-nya partai A, harus DPRD-nya, ketua DPRD-nya partai B, agar supaya jalan ini pasti agar jalan, pengawasan ini jalan. Kalau sama-sama partai, marapot.
Dan itu yang terjadi sekarang. Saya tahu kemampuan ketua dewan provinsi. Beliau doktor, beliau mantan dosen UNJ. Beliau pada tahun 85 itu sama-sama dengan saya ikut pendidikan kader bangsa. Beliau punya kemampuan, tapi beliau diikat oleh sistem yang dibangun ya. Karena beliau ketua dewan sekretaris DPD 1 Golkar, sementara gubernur ketua DPD 1 Golkar. Beliau takut, maka lebih baik mengambil sikap sekut. Jadi itu yang terbaik. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira inilah gambarannya Komisi Dewan. Memang gubernur kita akan berakhir 12 Mei 2022 yang akan datang. Tetapi memang saya memilih dunia saya ini dunia politik. Jadi kalau dilapor kiri kanan soal biasa bagi saya. Jadi saya belum anggota dewan, tahun 1930 saya sudah dilapor oleh yang merasa lawan politik ya. Tahun 93, bahkan tahun 93 itu saya sudah pernah masuk di hotel Prodeo 1 bulan, Bapak dan Ibu. Saya pernah di penjara 1 bulan, tapi alhamdulillah di pengadilan saya bebas, turun putusan Mahkamah Agung bebas, alhamdulillah. Karena saya yakin bahwa silakan orang melapor saya kiri kanan, tetapi saya yakin bahwa kebenaran itu pas akan ditunjukkan oleh Allah benar. Itu yang saya yakin. Macam sekarang ini Bapak dan Ibu, sekarang saya dilapor oleh Gubernur Gorontalo, di Polres dan di Polda. Ini dilapor ini, saya jalani sekarang. Saya dilapor di Polres maupun di Polda. Ini, ada bilang begini, bikin turun imun ini laporan imun. Oh tidak, saya bikin naik imun. Bikin naik imun, kenapa? Kan itu merupakan resiko sebagai seorang politisi. Kalau kita bicara benar itu Bapak dan Ibu, pasti banyak tantangan. Tapi saya selalu berpegang pada satu sikap kita sebagai orang Islam, bahwa katakanlah yang benar sekalipun itu baik, kita hadapi. Saya tidak malu kalaupun dilapor oleh gubernur di Polres maupun di Polda. Saya tidak malu kalaupun berproses, kalaupun masuk penjara, saya tidak malu, karena saya dilapor karena pencemaran baik, bukan soal korupsi Bapak dan Ibu. Kalau dilapor korupsi itu bikin malu saya, bikin malu sama Bobby, bikin malu teman-teman semua kan. Saya dilapor karena pencemaran baik. Pencemaran nama baik pun itu karena mengangkat persoalan indikasi korupsi di Gorontalo Bapak. Itu yang dilapor sama saya. Yang pertama saya dilapor di Polres karena rekaman. Ada teman-teman wartawan waktu saya menghadiri sidang GOR di Pengadilan Tipikor, begitu saya keluar, teman-teman wartawan wawancara saya. Saya bicara soal GOR, soal itu blok plan, soal pernah di koran, ini koran Tempo. Saya bicara, nah itu yang dilapor saya, ditanya oleh penyidik sama saya bilang saya betul. Soal GOR, saya bilang betul, saya bicarain. Kan saudara melihat ini fotonya, saya baru 2 minggu lalu, itu jalan di GOR itu, jalan blok plan itu jalan jadi tempat jemuran jagung. Ini fotonya, ini fotonya. Yang kedua, saya bilang itu jalan buntu, ini fotonya. Apakah ini tidak perlu diperhatikan, Mas? Ini merugikan negara, ini uang rakyat, uang negara. Itu yang terjadi yang GOR. Baru yang kedua ditanya sama saya soal wawancara.
saya bilang begini, ada di majalah Tempo, majalah Tempo tanggal 17 Januari itu mengatakan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke rekening Rusli Habibie. Pertama 85.000 dolar, yang kedua 17 juta, yang ketiga 400 juta. Dan yang bicara ini, majalah ini adalah humas dari PPATK bicara. Lalu saya tanya penyidik, kenapa cuma saya yang dilapor? Kenapa bukan Pemret yang dilapor? Kenapa bukan wartawan yang dilapor? Kenapa bukan humas yang sumber informasi itu dilapor? Dan ini yang terjadi kepada Ibu. Makanya bagi saya tidak masalah. Tidak masalah Bapak dan Ibu. Makanya saya lebih enjoy justru dilapor oleh Rusli Habibie. Saya lebih semangat lagi untuk membongkar ketidakbenaran di Provinsi Gorontalo. Kalau tadinya cuma 50%, sekarang 75%. Semangat untuk membongkar ketidakbenaran di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, dia lapor sama saya apa ya? Yang ketiga saya bilang begini sama wartawan, teman-teman wartawan mempertanyakan ini masalah GOR. Baru saya bilang sama teman-teman wartawan, emangnya nganapi perkara ini, nganapi ini perkara. Nah istilah. Baru saya bilang begini, saya berhadapan dengan wartawan. Yang saya bilang anak wartawan. Kalau saya bilang dia ini mau perkara orang lain kan. Apa dia begini? Saya bukan ahli bahasa. Tapi kalau ngana tentu orang berharapan. Orang berharapan. Saya berharap hanya dengan wartawan. Yang kedua, dia lapor saya di Polda itu terkait dengan pernyataan saya di media online. Saya mengatakan bahwa ada 53 miliar diduga ada 53 miliar yang right di pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu yang dilapor. Nah, sementara ini barang ini 53 miliar ini saya sudah lapor di Kejaksaan Tinggi sementara dalam proses penyelidikan. Jadi ini kondisi yang ada di Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, saya merasa bangga diproses karena berteriak soal korupsi. Ya. Dan saya kira pihak penyidik, pihak polisi, kewajiban bagi mereka laporan siapapun harus ditangkap. Jangankan gubernur yang lapor, rakyat biasa pun wajib polisi menampung laporan orang. Jadi saya kira bapak-bapak polisi melaksanakan apa yang menjadi amanah untuk mereka. Jadi tidak masalah bagi saya. Silakanlah. Saya tunggu prosesnya. Yang aneh lagi, kemarin dulu saya dapat informasi. Saya akan balik. Saya dapat informasi kemarin dulu. Saya dapat informasi bahwa saya rapat dengan adik-adik mahasiswa dan saya yang membiayai. Ya saya membiayai demo mahasiswa untuk meminta Kapolda turun. Sampai begitu. Sampai begitu keadaan. Artinya apa? Ini orang yang memfitnah saya mungkin sudah kehabisan bahan, tidak bahan lain lagi. Makanya di Facebook saya katakan bahwa alhamdulillah hari ini saya difitnah lagi. Kenapa saya mengatakan alhamdulillah? Karena sebagaimana ajaran kita, ajaran agama kita, bahwa saya berharap pahala orang yang memfitnah saya itu jatuh pada saya.
dan dosa saya dia akan terima kan gitu. Makanya dalam Facebook saya, alhamdulillah hari ini saya difitnah. Karena fitnah seperti ini bukan satu kali saya terima, bukan cuma satu kali, Bapak dan Ibu. Saya pernah difitnah oleh Gubernur Gorontalo ini. Tahun 2012 saya masih wali kota. Ini Gubernur Gorontalo yang fitnah saya. Dan waktu itu saya masih wali kota. Difitnahlah saya di depan Mendagri. Hadir Irjen Mendagri bahwa kota Gorontalo itu sudah penuh dengan korupsi. 2012 ini. Karena laporan gubernur sudah begitu hebatnya, maka tim turun. Tim dari Irjen turun untuk melaksanakan pemeriksaan khusus pada saya. Mereka waktu datang hari Selasa, saya terima. Baru hari itu juga saya tanya kalau siapa-siapa yang mau dihadirkan. Nah, sudah saya undang Kepala Dinas. Sudah mereka bekerja. DP besok hari Rabu tengah hari. Kan biasa kita orang Gorontalo ini menghargai tamu. Maka siang itu saya undang makan mereka. Kebetulan di depan kantor wali kota itu dulu ada rumah makan Piskana di situ. Piskana. Jadi saya undang mereka makan. Waktu siang kami sudah menuju ke rumah makan Piskana itu. Sampai di Piskana ini makanan belum masak semua. Saya masih baca cerita. Baru berbicara ketua tim. Kami ini Bapak sudah membawa senter. Saya tanya kenapa Bapak bawa senter? Nah soalnya Pak, laporan Gubernur Gorontalo sama Menteri dan dihadiri oleh Irjen bahwa kota Gorontalo sudah gelap gulita dengan korupsi. Ternyata kami belum 2 hari di sini, kami periksa tidak ada terang benerang Pak. Saya cuma kata sudahlah lanjutkanlah pemeriksaan. Jadi bukan soal baru orang mau fitnah. Kalau hari ini untuk yang pindah ke Polda saya tidak tahu. Tapi kalau tahun 2012 itu gubernur yang fitnah saya. Gubernur yang fitnah saya. Jadi ini kondisi yang artinya bagi memang di sisa umur saya ini Bapak dan Ibu, saya sekarang sudah 63 tahun, sudah menjelang 64. Kalau kita berangkat dari Nabi meninggal umur 62 tahun, jadi bolowohiauti saya uruti, tinggal bonus ini. Maka bonus ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena jangan kita ada di sistem itu membiarkan ketidakbenaran itu berdosa. Sebab begitu kita diambil sumpah, maka kita harus bertanggung jawab dunia akhirat. Akan ditanyakan di yaumil akhir, walaupun hukumnya sebagai anggota DPR. Pasti mulai itu Pak harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Walaupun hukumnya sebagai anggota DPR, walaupun bohong mabuti dia ratama. Makanya saya melepaskan tanggung jawab itu, saya harus bicara. Didengar atau tidak saya terserah. Dilaporin gubernur silakanlah. Sekarang dilapor di Polres, di Polda. Kalau gubernur tidak puas, lapor pada Tuhan. Lapor pada Tuhan. Jadi ini kondisinya Bapak dan Ibu. Oleh karena saya minta maaf. Karena memang mungkin saya di DPR itu karena saya orang yang tidak suka melihat ketidakbenaran. Ya. Saya tidak suka melihat ketidakbenaran. Artinya kita orang juga masih banyak juga yang tidak benar. Sebagai manusia kan, masih banyak juga yang tidak betul. Nah, tetapi beda Bapak dan Ibu saya karena saya anggota DPR sudah dipilih rakyat. Pilih itu wakil mamnya dia. Nah ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya. Jadi ini kondisinya Bapak dan Ibu, sehingga bagi saya ini anggota DPR ini saya enjoy saja, tetapi saya prinsip bagi saya sampai
sampai mati pun saya penuh Allah atau belum, kalau tidak benar saya akan bicara. Penuh Allah atau belum. Itu prinsip bagi saya, makanya saya tidak pusing Pak, tidak pusing. Apalagi jabatan putih. Jabatan itu kan cuma titipan Allah. Satu saat akan dicabut ini jabatan. Satu saat akan berakhir juga. Seperti gubernur Rusia ini akan berakhir. Jabatannya 12 Mei. Berakhir juga kan? Karena masih ajar, masih ajar. Jadi Bapak dan Ibu, itulah gambarannya. Karena saya ini kan dipercayakan oleh rakyat, maka harus maksimal. Apalagi kalau bicara anggota DPR, itu kan ada tugas dan fungsi, wewenang dan fungsi. Di dalam Undang-Undang 23 2014 pasal 96 itu fungsi, ada 3 fungsi anggota DPR. Pertama adalah budgeting, menyusun anggaran. Yang kedua adalah mengawasi. Yang ketiga adalah membuat perda-perda. Sekarang kita diberi fungsi untuk mengawasi. Patah bohong dia kata maafin. Oleh karena itu saya memaksimalkan tugas saya. Orang tersinggung dan tidak, orang mau lapor dan tidak, silakanlah. Sebab kalau tidak mau dikoreksi, tidak mau diluruskan, jangan jadi pejabat. Biarlah anak jadi tukang kobong. Palingan tukang kobong cuma bos itu kobongnya mau marah kalau tidak kerja kan gitu. Tapi kalau pejabat, jabatan itu milik rakyat Bapak dan Ibu. Jabatan itu milik rakyat. Rakyat yang menundukkan, kan Pak Auditor. Rakyat yang memilih, toh. Jadi rakyat yang menundukkan, oh, karena jadi gubernur, karena jadi bupati, karena jadi wakil, rakyat yang memilih. Sekarang yang dituntut oleh rakyat ini adalah keberpihakan ke rakyat. Kenyataan sekarang Bapak dan Ibu, sebagai masa katakan tadi, ini Gorontalo dari 2015 sampai sekarang ini kemiskinan 5,95%, top 5 besar termiskin di Indonesia. Ini kebijakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya orang mau marah ke nyanda ke terserahlah. Saya tidak pusing. Ini teman-teman pesan kata mesti tutup otot sama terserahlah. Mereka mau bunuh ke mau apa itu soal urusan Allah itu. Ini teman-teman semua pesan saya supaya kaca ditutup. Kalau wajar, saya kan kalau hobi, kalau di hobi di oto itu tidak pernah tutup kaca. Sejak saya wali kota pun demikian, tidak tutup kaca. Jadi saya itu melihat rakyat itu kan sangat gembira saya. Ketemu rakyat, Pak Haji, saya gembira. Dan itu menurut saya adalah merasa puas aku punya batin kalau orang masih tegur. Daripada di Pak Adam jomblo korupsi orang menghindari kan. Kan orang kan menghindari. Tapi kalau saya bersyukur pada Allah, kalau saya di mobil ini anak-anak siswa ini pada beak. Makanya saya katakan ini nama saya ini anak ampas. Kalau orang memanggil Pak Haji, ya itu mungkin para ibu-ibu Pak Adan, itu para aktivis ya. Kalau anak-anak ini siswa pada beak, kalau pada beak anak siswa. Nah yang ke apa? Ada yang Pak, bos, itu preman. Itu preman itu. Jadi harus dengan rakyat, walaupun saya menyadari, saya sudah bilang sama teman-teman, saya sekarang saya anggota DPRD, tidak seperti kepala daerah. Jadi ini anggota DPRD, kalau tidak banyak perjalanan dinas, tidak uang. Makanya anggota dewan lebih banyak perjalanan dinas, karena bisa mendapatkan uang. Jadi ini gambarannya Bapak dan Ibu. Mengajar poli. Yang aneh
Aneh lagi, tadi malam saya dapat kiriman WA. Dari WA ini, tulisan ini ditulis oleh Thomas Mopili, anggota DPRD dari Gor. Karena beberapa waktu lalu, kira-kira 4 hari lalu, saya katakan begini. Kan beda, saya bilang kalau Pak RG itu, justru RG sibuk dengan banjir. Pak RG kan wakil ketua DPR RI, kan beliau sibuk dengan banjir di Datang sana, di Simu sana, ya. Bahkan beliau beli, masyarakat bajunya sudah terbawa oleh arus, beliau langsung beli dari toko. Jadi boleh beli dari toko baju baru, sibuk. Sementara Gubernur Gorontalo cuma sibuk dengan pemekaran daerah yang namanya DOB, pemekaran daerah. Jadi Gubernur cuma berangkat ke Jakarta, Taman Gobel sibuk di sini. Makanya saya minta agar pemerintah provinsi supaya manusiawi sedikit. Jadi ketika baru kemarin saya dapat kiriman WA, ini tulisan ini diposting di grup sebelah. Baru ada yang kirim sama saya. Jadi inti tulisannya adalah saya itu dianggap pemimpin yang konvensional. Konvensional. Ya. Baru dia beri contoh. Konvensional itu memasak nasi, baru memasak ikan, baru bikin dabu-dabu, bikin sayur. Itu pemahaman Thomas Mopili. Kalau yang disampaikan oleh Saudara Thomas itu kan sistem. Masa bapak dan ibu lapar, semua makan beras, semua makan, kan ada mekanismenya kan? Maka masa bapak dan ibu lapar langsung mau makan ikan matang, sayur matang makan, beras masih belum masak makan. Tidak seperti itu. Sama seperti kalau seorang pemimpin itu, kalau misalnya provinsi Gorontalo ini ada DAO misalnya tahun ini berapa? 19 sekitar 19 miliar saya tahu. Jadi begitu DAO datang masuk ke rekening provinsi, tidak langsung harus dimakan oleh gubernur ini uang. Harus bahas dulu APBD, programnya dibahas dulu, digorok dulu. Sesudah APBD ada surat putusan gubernur untuk penggunaan ini uang. Kemudian ada dilihat aturan-aturan lain akan terkait atau tidak, kan begitu kan? Sebab kalau maksudnya Thomas ini, kalau ada uang langsung makan. Dan itulah yang bikin celaka pemimpin. Karena menurut Thomas, gubernur sekarang sudah berpikir lain. Jadi Rahmat Gobel urus banjir, dia urus pemekaran, aduh kasihan. Kalau pemimpin yang tidak manusiawi begini, apa? Makanya saya katakan tadi, harus pemimpin itu, pemerintah itu memakai nurani sedikit. Masa orang lagi susah, lagi banjir, gubernur cuma urus pemekaran. Seharusnya gubernur berpikir bagaimana mengurus banjir ini, dibicarakan di pusat. Karena mungkin perusahaan hutan segala macam, ada perusahaan yang merusak hutan, itu yang dibicarakan gubernur, bukan pemekaran. Kalau Pak Rahmat Gobel, makanya saya bilang pernah status saya di Facebook, saya mengatakan begini, kalau Pak RG itu Popojiboyo sudah mengarah ke bawah, jadi lebih baik memperhatikan pribadinya digunakan untuk kepentingan kejahatan rakyat. Kalau orang lain termasuk saya, Popoji masih menghadap ke atas, termasuk
Tapi popoyi saya diisi dengan uang halal. Kalau orang lain popoyi ini diisi dengan uang dan big proyek. Bedanya di situ. Kalau saya masih mengarah ke atas juga, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin ini pokoknya masih mengarah ke atas diisi dengan yang halal. Ya. Kalau orang lain tidak, masih mengarah ke atas tapi diisi dengan free proyek, kan susah. Di situ bedanya Bapak. Di sudah bedanya. Karena Pak Rahmat Gobel ini Bapak dan Ibu, saya kenal beliau bukan nanti sekarang. Dan apa yang beliau lakukan bukan karena beliau sudah wakil ketua DPR baru kasih bantuan sanksi, bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Beliau waktu pertama dipulangan di Masjid Agung, saya sudah anggota DPR dan saya hadir. Dan beliau yang memulai pembangunan Masjid Agung. Beliau yang memulai pembangunan masjid yang di Purwokerto. Beliau yang membantu pembangunan masjid di Bualemo. Jadi itu Pak Rahmat Gobel. Itu membangun dulu Pak. Beliau yang bangun. Itu dulu Pak. Saya masih anggota DPR. Beliau yang bangun. Jadi beliau bukan nanti sudah wakil ketua DPR RI baru kasih bantuan sanksi, dan beliau uang pribadi. Kalau orang lain punya APBD itu yang dijadikan pencitraan. Kemarin ada bantuan sembako di di bencana banjir itu kan, sembako, tapi sembako APBD bukan pribadi. Gitu. Oleh karena itu, apapun Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Saudara Thomas itu, apapun cara pemimpin, memang menurut Saudara Thomas, cara pemimpin seperti Rusia, Gibran, Rahmat Gobel berbeda. Apapun perbedaan kepemimpinan, tetapi intinya adalah didahulukan adalah pertama adalah soal moralitas, soal agama itu didahulukan. Yang kedua, kemanusiaan apapun model pemimpin. Nah, kalau pemimpin tidak berpikir agama, tidak berpikir tidak manusiawi lagi, rusaklah dunia ini Bapak Rabi. Kita dipimpin orang yang tidak manusiawi. Karena itu kan Pak Rahmat ini bukan soal baru Pak. Ini bantu-bantu orang bukan soal baru. Dan saya sudah kenal. Pertama beliau dikasih pulangan itu di Masjid Agung. Waktu wali kota masih almarhum Pak Medi Mututihi. Kalau tidak salah pulangan itu sekitar tahun 2000 atau 2001 ya. 2000 atau 2001. Pulangan di Masjid Agung itu Bapak. Dan beliau sejak lahirnya beliau memang sudah kaya. Dan beliau pembinaan moral, mental, agama orang tuanya pada beliau luar biasa. Itu Jalan Bengawan Solo, saya yang ganti nama itu, Jalan Taib Muhammad Gobel, saya yang ganti. Kenapa? Karena itu yang sering dilalui oleh beliau almarhum Pak Taib Gobel. Pak Rahmat Gobel datang waktu peresmian jalan itu. Pak Rahmat Gobel datang untuk peresmian jalan. Jadi beliau dari kecil memang sudah dibina soal keagamaan, moralnya, dan sudah kaya Pak. Jadi begitu beliau buka mata sudah kaya. Ada yang kaya di awal dengan Pak kontrak dulu, Pak kerja dulu PL 50 juta, kontraktor. Kalau jadi kaya kan? Kalau Pak Rahmat Gobel tidak. Beliau begitu buka mata sudah doi. Tidak bak kontrak lagi bikin perusahaan kontraktor, bekerja yang PL. Pak Rahmat Gobel jadi kaya, tidak seperti itu Pak. Jadi apa yang disampaikan Saudara Thomas itu, tolong hayati Saudara Thomas lah. Kalau pemimpin yang Bapak sampaikan itu, rusaklah dunia ini. Kalau tidak mendahulukan kemanusiaan, tidak mendahulukan agama,
Bukan berarti hebatnya. Katanya kalau Rusi dia sudah berpikir DOB, berpikir ini dana untuk kabupaten kota. Mana Bapak nanti? Ini DOB daerah otonom baru pemekaran ini Bapak dan Ibu, kan ada 5 rencana di Gorontalo ini. Yang pertama Gorontalo Barat, Pepaya Tosana. Yang kedua Bolihuto. Ya. Yang ketiga Panipi. Yang keempat Telaga dulu, baru Bone Raya. Nah, ada 5 daerah otonom baru. Tetapi di lain pihak Gubernur Mendagri sudah mengatakan bahwa belum ada daerah otonom baru. Kenapa? Karena anggaran susah bagaimana bikin pemekaran. Tapi gubernur begitu ngototnya, bahkan sudah dibantu dengan 100 juta. Dan saya tahu itu kan, menurut saya kemungkinan Pak Anies kita akan lihat nanti di APBD. Menurut saya bahwa uang itu diambil dari BTT, biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga itu sangat afdal, sangat wajar kalau digunakan untuk kepada masyarakat. Bagi saya itu paling tepat sesuai ini anggaran ini. Tapi ini digunakan untuk bantuan DOB tiap daerah 100 juta. Yang saya herannya ini, saya tidak mengerti pemikiran Gubernur Gorontalo ini. Sudah mau berakhir jabatannya justru ngotot daerah otonom baru. Popayato itu, Gorontalo Barat itu dijanjikan gubernur pada saat pertama maju gubernur. Itu Popayato. Dan bukan cuma saya bicara, yang nyampaikan adalah kepala biro pemerintah dari awal. Sudah 10 tahun katanya ini berjuang. Itu kan janji. Waktu pilgub, nanti sekarang semua jabatannya kasakusu lah, kasakusu untuk. Saya katakan waktu rapat dengan pendapat DPRD, ASN 1 ada, saya katakan begini, buat apa gubernur merocok ke DOB? Jadi lucu kan, waktu saya rapat dengan pendapat yang hadir ke ASN 1, biro pemerintahan, biro umum, ada beberapa pejabat. Saya katakan sama ASN 1, buat apa gubernur jalan-jalan di daerah DOB ini? Sebab ini tergambar bahwa gubernur lagi mau sosialisasi pilkada 2024. Karena yang disosialisasikan ini istrinya mau maju lagi. Ya? Istrinya maju lagi dan gubernur mau maju, DPR RI mau ganti istrinya 2024. Jadi ini menggunakan sosialisasi tapi menggunakan dana APBD Bapak dan Ibu. Semua orang, tidak ada yang melarang mau maju pilkada kayak mau maju, tidak ada yang melarang Bapak dan Ibu. Tidak ada yang melarang, itu hak sebagai warga negara. Semua punya hak. Tetapi kan tidak, rakyat susah ini 500 juta. Coba diberikan bantuan pada masyarakat yang ada di Simuin. Oh sudah lumayan mereka, tapi tidak pernah ada itu. Oleh karenanya saya melihat gubernur ini orientasi berpikirnya selalu politik, bukan memikirkan rakyat miskin, bukan memikirkan ini rakyat Kabupaten Gorontalo selalu banjir, tidak pernah terpikirkan. Tetapi berpikirnya selalu politik, kepentingan politik. Setelah berakhir jabatannya, dia berpikir sesudah itu lagi mau apa. Ini istrinya kan disosialisasikan calon gubernur. Tetapi saya ingatkan bahwa di Probolinggo kemarin suami istri ditangkap KPK. Suaminya mantan bupati, sekarang dilanjutkan oleh istrinya, dan bupatinya sudah anggota DPRD, dapat KPK suami istri. Artinya bukan cuma Sadiki ini yang suami istrinya yang dapat tangkap korupsi ini padanya.
dinasti-dinasti ini bukan cuma sedikit ini. Saya kira ya, sudah era terbuka sekarang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti ikut semua, tahu semua itu. Jadi karenanya Bapak dan Ibu, karena kondisi indah, saya tidak berjanji dan saya insya Allah masih umur panjang dan insya Allah masih sehat dan insya Allah masih anggota DPRD. Amin. Setelah berakhirnya gubernur, barulah kita bertarung kepentingan rakyat. Karena pasti gubernur apa saya perjuangkan, pasti gubernur menggunting. Sebab tidak mampu ya kalau administrasi rakyat kita angkat, kemudian sukses diperjuangkan, saya memperjuangkan, itu tidak setuju dia. Makanya kalau saya masih umur panjang, masih sehat-sehat, masih dulu anggota DPRD, insya Allah kita tunggu gubernur berakhir jabatannya tanggal 12 Mei 2022. Ya. Insya Allah terima kasih pada Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada acara yang sama. Dan mohon maaf kalau mungkin terlalu lama Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Malu ganggu kalau jalan mengutama, saya minta maaf. Jadi insya Allah ada manfaatnya pertemuan hari ini insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah beli Bapak Haji dan Rupiah. Barangkali pada pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan, yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Opa saya Aden Dabean, yang terhormat Pak Ion, dan yang terhormat Pak Nixon Ahmad. Pertanyaan saya begini Pak, saya sudah 15 tahun jadi ketua RT 0105. Dulu dari ujung Jakarta sampai ujung Surabaya, bukan Surabaya, ujung sebelah itu Pak, saya ketua RT. Lantas saya bertanya, saya minta pemekaran sama Pak Norman yang sekarang sudah jadi sekwan. Sudah ada 8 kali saya ikut musrembang, lala kaki, lala mulu. Di zaman Martin Tahan, ini namanya Jalan Jakarta, Jakaria Tahan atau Jakaria Karim Tahan. Sekarang sudah jadi Jago Carlota. Kenapa saya bilang Jago Carlota Pak? Tanggal 24 Juli wali kota saya hujat habis-habisan. Tanggal 24 Juli di DM 1 Dunia Media 1, saya namanya ketua RT 0105, saya menuntut jadi wali kota. Karena apa? Sudah 8 kali dijanji-janji Jalan Jakarta 1 kapan mau dibuat, kayak jalan Droga tidak pernah dibuat. Kenapa yang tidak masuk dalam anggaran di Musrembang, rumah di depannya Tokoh Bahtiar, kenapa sudah jadi bagus? Sedangkan saya punya ini sudah 8 kali ikut musrembang, tidak pernah dikerjakan. Karena apa? Kecil anggarannya, karena cuma 197 meter persegi. Cuma 197 meter panjangnya, karena anggarannya kecil, mereka tidak dapat biji-biji. Mantap. Kemarin Pak Muhammad Rifai Bukusu saya bilang cuma setengah jam saya tunggu Bapak di Gapura. Kalau Bapak tidak datang, saya buka lagi di medsos Bapak. Karena Bapak sudah janji 3 kali duduk, Bapak bilang sudah diukur tanah ini 197 meter oleh almarhum Yusri Marjum atau Tematumu. Dia sudah ukur itu Pak. Dia bilang kamu semua tetap pilih sama Ibu Kusum, kalau jadi tetap beliau akan bikin ini jalan. Kapan mau dibuat? Saya hanya tuntut SHT-nya lari kemana? Ya, ini Pak, kalau mampu Pak, saya terus terang Pak, termasuk salah seorang tim sukses Dai Dumari. Iya, terus terang, tapi saya bukan di belakang layar. Ya, karena secara internal Pak Wali Kota waktu itu adalah termasuk opa saya. Pak Ion lebih tahu dengan saya. Jadi Pak, walau maaf Pak,
kenapa negeri Gorontalo ini sudah semakin terpuruk. Negeri Gorontalo ini sebenarnya kaya raya. Kenapa dulu kita ini dijajah oleh Sulut, sekarang dijajah lagi oleh pemerintah sendiri. Kenapa kita ini sudah terjajah Pak terus. Sedangkan yang saya tahu, Jepang itu tidak pernah menjajah Indonesia. Tahun 1942 kota Gorontalo sudah merdeka. Ya, saya mau bertanya Pak, saya bertanya sama Pak Adan Dabea atau Pak Wali Kota dulu, Wali Kota kami. Iya, karena kami terus terang Pak masih rindu keberadaan Bapak di pemerintahan. Karena beliau konsekuen. Saya Pak selama ikut dengan Pak Marden Taha, tiap kali undangannya jam 9 untung jam 10 dia mau datang. Kalau Pak Adan Dabea waktu saya jadi tim sukses kemarin, undangan jam 8:30 beliau sudah ada. Bukan saya membanggakan Pak Adan, tapi ini yang benar kenyataannya. Kemarin saya ikut kemarin Pak, kemarin saya antar istri saya untuk ikut pelatihan karaoke. Undangannya jam 8 harus ada. Kenapa beliau nanti jam 9 datang? Ya, itu yang saya heran Pak. Begitu juga masalah gubernur sekarang. Ini ada apa? Nggak memikirkan rakyat, cuma memikirkan pemekaran. Ya, mendingan ini rakyat yang di era pandemi ini Pak, kalau bisa rakyat ini dikasih pancing, jangan dikasih ikan, kasih pancing supaya dapat mata pencarian, supaya ini negeri yang termiskin nomor 5 barangkali di Indonesia, termiskin nomor 5 ranking ini bisa naik derajatnya. Jadi kalau maaf Pak Adan Dabea yang terhormat atau diobat yang ada duduk di Dewan Provinsi, tolong perjuangkan kami, tolong perjuangkan kami Pak. Tidak layak Gorontalo, tidak layak Gorontalo, tidak layak Gorontalo kemarin itu diadakan PPKM. Saya ini capek ini pakai bulan capek. Terus terang Pak, ada apa dengan corona? Tidak ada corona di Gorontalo. Terus terang tidak ada. Karena waktu saya termasuk petugas COVID Pak. Saya waktu kemarin saya ke tempat-tempat yang kena isoman, saya lihat obatnya antibiotik. Obatnya cuma antibiotik. Jadi ada apa dengan pengadaan dana untuk corona Pak? Tolong diperjuangkan ini Pak. Dok, tidak ada COVID di Gorontalo. Jadi terima kasih Pak. Sebenarnya masih banyak yang saya mau pertanyakan. Ya insya Allah bisa Bapak perjuangkan di Dewan. Dan saya masih kepingin Bapak kembali memimpin Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ketua RT yang sudah menyampaikan beberapa hal yang dan beliau sampaikan tidak berlebihan karena itu kondisi yang ada. Ya. Dan beliau bicara bukan seorang politisi. Jadi kenyataan di lapangan yang beliau sampaikan. Jadi begini, saya juga agak heran juga ini Juru. Saya berapa bulan lalu awal bulan di tahun 2021 saya melewati sini, lubangnya luar biasa. Ya. Sementara kan rumahnya wali kota di sini. Ya. Makanya saya tidak mengerti. Waktu saya pertama wali kota, itu jalan Palma saya kasih lebar. Itu yang saya prioritaskan kasih lebar. Ini lagi penyampaian Ketua RT tadi, Jalan Jakarta. Saya sudah pernah baca di media itu. Ya. Tapi saya senang melihat jalannya di sini sudah aspal kan. Yang kalau yang dipersoalkan kan yang di perumahan itu. Jalan Jakarta 1 Pak. Ya, ini ya. Ya. Depan DM1. Ya. Depan kabak umum. Ya, ya. Punya rumah. Ya, di situ. Partai Muslim 1. Ya. Jadi memang ini tanggung jawabnya kota ya.
tanggung jawab kota, tetapi kami kalau turun begini ada pasti pendamping akan mencatat semua penguluhan. Kemudian kami DPR menyampaikan inilah penguluhan rakyat kota. Kita sampaikan pada pimpinan dewan, nanti ketua dewan meneruskan ke wali kota. Menurunkan penyampaian penguluhan tadi. Artinya nanti kalau saya bisa menangkap lagi berlebihan, nanti dianggap saya karena tidak jadi wali kota lagi banyak mulu lagi. Tapi apa disampaikan ini adalah normatif, tidak berlebihan. Dan ini kenyataan di lapangan. Jadi beliau menyampaikan tadi karena senang sama saya, tidak seperti itu. Tapi beliau punya tanggung jawab harus menyampaikan karena saya anggota dewan provinsi kan. Cuma memang kalau persoalan jalan ini yang di dalam ini itu tanggung jawab pemerintah kota. Nah, kami hanya bisa menampung ini apa yang disampaikan. Kami bikin laporan, disampaikan para pimpinan dewan, nanti pimpinan dewan yang menurunkan ke wali kota. Ya. Kalau Musrembang disampaikan tadi, ini Musrembang ini bikin habis doi, Musrembang ini. Sebab kenyataan tidak seperti itu. Dan itu kondisi Pak, bukan sekarang, dari sejak saya wali kota. Artinya ini Musrembang ini dari bawah, dari kelurahan, kecamatan, ke tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya salah, hayya falah, kadikamat salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi begitu. Jadi Musrembang ini semuanya. Kenapa? Karena misalnya direncanakan dari bawah. Tingkat pemerintah juga ada rencana. Sehingga yang diakomodir di dalam APBD itu apa yang direncanakan pemerintah, tetapi bukan yang direncanakan dari kelurahan. Ini yang mengakibatkan apa yang dibicarakan di Musrembang tidak terpenuhi di APBD. Dan kondisi ini bukan nanti wali kota sekarang, saya wali kota juga, begitu kondisinya. Dan kita masyarakat DPR tidak bisa berbuat banyak. Tapi apa yang disampaikan tadi, insya Allah ini kami akan tampung, teruskan ke wali kota. Dan tentu ini sudah pernah saya baca di media soal jalan Jakarta ini, pernah baca di media. Nah, tetapi saya sangat heran masuk kemarin lagi tadi ini, aduh, Bun kasih bayi ini jalan jeruk ini lah. Waktu saya pergi ke Huangbo itu sana, melewati jalan jeruk, lubangnya luar biasa, lubang-lubang luar biasa. Kalau mobil saya kecil, aduh bau ini terus. Cuma saya herannya, ini jalan menuju ke rumahnya wali kota. Cuma itu yang bikin heran. Seharusnya diprioritaskan seharusnya. Jadi tidak ada di situ. Mungkin katakan karena wali kota sebegini, tidak, karena kondisi yang ada. Saya kira itu Bapak dan Ibu, dan apa yang sampaikan tadi ini sebagai masukan. Dan insya Allah kalau soal pilkada yang akan datang itu tergantung Allah. Kayak kemarin kami di Molosipat dipertanyakan juga itu. Cuma jawaban saya sekarang masih anggota DPRD. Jadi saya masih memaksimalkan tugas saya. Soal pilwako atau pilkada yang akan datang nanti 2024 tergantung kesehatan, tergantung umur panjang. Dan kalau semua ini terpenuhi oleh Allah, dipenuhi Allah, tidak ada kalimat kata tidak di dalam berjuang, di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak ada kata tidak. Selama kita masih mampu, selama kita masih boleh, tidak ada. Mau berhenti itu Bapak dan Ibu, saya katakan, mau heli itu di mata kuburu, dia itu mau heli. Tapi selama kita masih mampu, insya Allah kita akan curahkan
tenaga pikiran kita untuk rakyat Riau. Kira-kira demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.